Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 30 November 2022, kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Penuh sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul, salah satu dari ke-12 Rasul Tuhan Yesus. Dalam banyak kesempatan, Andreas tampil dalam saat-saat yang penting. Misalnya, dalam peristiwa mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang sedang lapar, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus. Dikisahkan dalam Injil Yohanes, bab 6 ayat 8-9. Andreaslah juga yang membawa Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Oleh karena itulah Santo Beda menjuluki Andreas sebagai pengantar kepada Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras Akhaia, Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire, yakni salib berbentuk X, selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya, menontonnya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikat saja pada salib saltire itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang dengan sebutan salib Santo Andreas. Kutipan sabda Tuhan hari ini menggambarkan Andreas adalah orang yang sederhana dan biasa. Ia sebagai seorang nelayan sederhana yang mengandalkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di danau Galilea. Maka di saat Tuhan Yesus memanggilnya, dengan segera ia meninggalkan jala dan perahunya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terberkati, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita mungkin tidak terlalu berbeda dengan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Andreas dan Simon Petrus. Dia, Tuhan kita, sering memanggil kita di tengah tugas sehari-hari kita. Dia memanggil kita dengan cara yang tidak terduga dalam rangka pelayanan demi semakin nyatanya kerajaan Allah di muka bumi ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasul-Mu telah menjadi pewarta dan gembala. Semoga ia senantiasa mendoakan kami untuk memohon pertolongan rahmat-Mu. Semoga lewat sikap, sapaan, dan tindakan kami, banyak orang semakin mengenal dan mengasihi Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas Rasul, doakanlah kami. Amin.